Sedikit penjelasan dari Parsha Bamidbar oleh Rabbi Jonathan Sach. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat. Tema sentral dari kitab Bamidbar adalah tahap kedua dari perjalanan bangsa Israel. Mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dari Mesir, tetapi masih tetap jauh dari tanah perjanjian mereka di masa depan. Mereka juga harus berevolusi atau berubah dari budak menjadi orang yang telah bebas. Nah, Parsha minggu ini dan Parsha minggu depan menjelaskan tentang persiapan bangsa Israel untuk melakukan perjalanan itu. Langkah pertama adalah mengambil tindakan, yaitu menghitung orang-orang untuk mewarisi tanah yang telah dijanjikan untuk mereka. Orang Israel harus berperang. Jadi, orang-orang yang nantinya akan menjadi pasukan Israel perlu diperhitungkan. Dan orang-orang Lewi dihitung secara terpisah karena tugas mereka dikhususkan hanya untuk melayani di Miskan dan bukan untuk berperang. Dan tata letak kemah mereka juga dijelaskan di sini. Kemah mereka itu harus dalam berbentuk persegi dan dengan letak Mishkan tepat di tengah. 3 suku harus mendirikan kemah dan panji-panji mereka di masing-masing sisi, sementara orang-orang Lewi membentuk sebuah petak di dalamnya. Dan tugas keluarga Imam Kehat, yaitu keluarga Musa, Harun, dan keluarga Miriam, sekarang dijelaskan di sini. Mereka akan membawa benda-benda suci seperti tabut, menorah, altar, gorden, dan bejana suci yang akan digunakan dalam pelayanan untuk pengorbanan. Ketika orang Israel sedang bergerak, mereka harus berhati-hati dengan benda-benda khusus ini. Sementara orang mungkin berpikir bahwa kehidupan di padang pasir waktu itu tidak relevan bagi kita di abad ke-21 ini. Dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari struktur kehidupan dan kisah-kisah yang terjadi pada orang-orang di masa itu. Pelajaran ini tidak lekang oleh waktu dan relevan bagi setiap generasi. Dan itu adalah ekspresi dari nilai-nilai di dalam Torah yang harus menjadi dasar kehidupan kita di saat ini. Torah sebagai teks pendidikan yang menghubungkan tema covenant and conversation atau perjanjian dan percakapan di dalam minggu ini, yang merupakan pentingnya pendidikan sebagai nilai kehidupan. Di sini kita akan masuk di pemahaman intinya. Parsha Bamidbar umumnya dibaca pada saat Syabat sebelum Shavuot, ketika kita merayakan pemberian Torah. Para rabi percaya bahwa ini bukan kebetulan, dan mereka mencari hubungan yang signifikan dalam Parsha dengan Shavuot. Menemukan penghubungnya itu tidak mudah. Tidak ada dalam Parsha tentang pemberian Torah. Sebaliknya, Parsha ini adalah tentang sensus bangsa Israel. Keadaannya juga tidak membantu. Kita diberitahu di awal bahwa peristiwa yang akan dijelaskan terjadi di padang gurun Sinai. Sedangkan ketika dalam Torah berbicara tentang pemberian Torah, itu berbicara tentang gunung Sinai. Padang gurun Sinai adalah area gurun seperti pada umumnya. Dan gunung Sinai adalah gunung yang khusus di wilayah itu. Para orang bijak pun membuat koneksi. Dan itu sangat mengejutkan. Dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Moshe di padang gurun Sinai. Bamidbar 1 ayat 1. Para orang bijak menyadari melalui ini bahwa Torah diberikan melalui 3 hal, yaitu api, air, dan padang gurun. Dan bagaimana kita tahu itu diberikan melalui api? Dari ayat dalam Shemot 19 ayat 18 yang berbunyi, Gunung Sinai semuanya terbakar seperti Tuhan turun ke atasnya dalam api. Dan bagaimana kita tahu juga Torah diberikan melalui air? Seperti yang dikatakan dalam Hakim-Hakim 5 ayat 4, langit dan awan meneteskan air di Gunung Sinai.
Dan bagaimanakah kita juga tahu itu diberikan melalui padang gurun? Seperti dikatakan di atas, dan Tuhan berbicara kepada Moshe di padang gurun Sinai. Dan mengapa Torah diberikan melalui 3 hal ini? Sama seperti api, air, dan padang gurun. Jadi maksud dari 3 elemen ini adalah Torah bebas untuk semua penghuni di dunia. Demikian juga kata-kata di dalam Torah itu gratis bagi mereka. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Bamidbar ayat 1, pasal 1 ayat 7. Midras mengambil 3 kata yang terkait dengan Sinai. Api yang berkobar di gunung tepat sebelum Wahyu, dan air berdasarkan frasa dalam Song of Devorah, dan padang gurun seperti pada awal parsya kita dan juga di Shemot. Dan itu menjelaskan bahwa Torah itu bebas untuk semua penghuni di dunia. Ini bukan kondisi yang akan dibuat oleh kebanyakan dari kita. Seperti api dikaitkan dengan panas dan kehangatan dan juga energi. Dan air dikaitkan dengan memuaskan dahaga dan membuat segala sesuatu tumbuh. Sedangkan padang gurun adalah ruang antara titik awal dan tujuan. Tempat di mana Anda membutuhkan tanda jalan dan arah. Karena itu ketiganya akan menjadi metafora yang baik untuk menggambarkan Torah itu sendiri. Dan yaitu Torah itu menghangatkan dan memberikan kekuatan. Torah itu memuaskan kehausan spiritual, dan Torah itu memberi arah dan menunjukkan kemana Anda harus pergi. Namun itu bukanlah pendekatan yang diambil oleh para orang pijak. Yang terpenting bagi mereka adalah bahwa ketiga elemen itu dapat diakses dengan bebas atau dengan gratis. Karena Torah adalah bebas untuk semua orang. Sedikit penjelasan. Nomor 1. Ini adalah elemen dasar kehidupan. Torah sama unsurnya dengan keberadaan kita. Dan tanpanya kita tidak akan pernah ada. Namun para rabi berfokus pada sifat bebas dan sepenuhnya dapat diakses dari elemen-elemen ini. Api, air, dan padang gurun. Dapat diakses oleh semua manusia. Atau memang seharusnya begitu. Dan sebagaimana Torah seharusnya juga sama, yaitu sama-sama dapat diakses oleh semua orang. Bukan hanya orang kaya atau orang pintar atau orang-orang dengan kekuasaan atau dengan status yang tinggi. Melainkan semua orang harus bisa belajar dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran akan Torah. Pemahaman yang kedua, yaitu Torah itu gratis untuk semua orang, karena tidak diperuntukkan hanya bagi mereka yang berkuasa atau mereka yang mampu pergi ke perguruan tinggi yang mahal, atau mereka yang bisa menyewa guru pribadi. Dan itu bukan saja hanya untuk kaum intelektual. Yudaisme percaya bahwa semua orang Yahudi harus memiliki akses yang sama ke dalam studi Torah. Dan sejauh ini merupakan peradaban pertama yang melembagakan pendidikan secara universal. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari Parashat Bamidbar dari Rabbi Jonathan Sacks. Sekian dari saya yang sudah menerjemahkannya sedikit ke dalam bahasa Indonesia agar bisa sedikit dimengerti. Shabbat Shalom, Toda Rabah. Shalom lekulam, sekarang saya akan menjelaskan Parashat Bamidbar dari Rebbetzin Chana Bracha. Dalam parasha kali ini kita belajar bagaimana bangsa Israel menentukan atau menyusun struktur yang jelas di mana posisi seseorang serta apa manfaat dan tanggung jawab masing-masing terhadap masyarakat itu tertulis dengan jelas. Seperti dikatakan dalam Bamidbar pasal 2 ayat 2, haruslah Bani Israel berkemah menurut panji-panjinya, seturut lambang-lambang dari keluarga leluhurnya. Mereka harus berkemah berhadapan dengan kemah pertemuan di sekelilingnya. Judul yang pertama, struktur yang menakjubkan. Orang Yahudi dihitung jumlahnya dan ditugaskan posisinya masing-masing di sekitar Miskan yang berisikan Torah.
Setiap suku itu memiliki satu bendera yang merepresentasikan diri mereka. Selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, bangsa Israel berkemah mengelilingi Mishkan dengan struktur yang sangat baik. Dengan tabut perjanjian atau Mishkan yang ada di tengah perkemahan mereka jadi bisa mengangkat mata mereka untuk melihat pemisahan antara dunia spiritual dengan dunia fisik. Mereka paham betul bahwa spiritual itu harus mendominasi kehidupan fisik sehari-hari, sehingga fisik ini bisa disucikan dan kemudian dapat menjalankan serta memenuhi misinya di dunia ini. Judul yang kedua, mengelilingi tabut perjanjian atau Mishkan. Berbeda dari pendekatan hierarki budaya barat untuk selalu menjadi nomor satu, suku-suku Israel di padang gurun justru sama-sama mengelilingi Mishkan. Kesadaran dan hati bangsa Israel dan masing-masing individu di setiap suku itu benar-benar diarahkan dan fokus kepada pusat perkemahan itu. Mishkan itu diumpamakan seperti Gunung Sinai yang bisa dibawa kemana-mana, yang seperti sudah kita tahu bahwa tempat itu adalah di mana Hashem berbicara kepada Moshe. Chafetz Chaim mengatakan bahwa Mishkan itu seperti jantung. Karena jantung adalah organ yang bisa membuat kita bertahan hidup, maka dari itu jantung letaknya di tengah-tengah tubuh. Dari tengah-tengah itulah aliran darah kemudian disebarkan ke seluruh organ. Bangsa Israel paham betul bahwa Torah itu adalah pohon kehidupan, yang daripadanya segala sesuatu bisa mendapatkan nutrisinya. Sama seperti pohon kehidupan yang ditanam di tengah-tengah taman dalam Bereshit pasal 2 ayat 9. Kita juga membangun bimah atau mimbar di tengah-tengah sinagog. Jadi kepercayaan kita menegaskan bahwa daripada kita saling bertarung tentang siapa lebih penting dan memperebutkan kekuasaan, lebih baik kita menerima energi ilahi itu yang dibagi sama rata untuk semua. Tidak ada lagi pertanyaan tentang siapa yang harus di depan dan siapa yang harus di belakang. Kita semua adalah satu ketika kita mengelilingi Hashem. Hal ini juga bisa dipraktikkan untuk hubungan pria dan wanita. Ketika Hashem menjadi pusat hubungan kita, maka perbedaan jenis kelamin itu tidak akan menjadi konflik dalam hubungan tersebut. Kita dapat melawan keinginan untuk mendominasi itu dengan menyadari bahwa energi ilahi itu harus mengalir sama rata di antara kita berdua. Nomor 3. Dekat atau jauh itu sifatnya sama-sama sempurna. Tempatkanlah orang-orang Lewi atas tabut perjanjian atau Mishkan dan atas segala perabotnya dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa Mishkan itu dan dengan segala perabotnya. Mereka harus melayaninya dan harus berkemah di sekeliling Mishkan. Tertulis dalam Bamidbar pasal 1 ayat 50. Sefat Emet menjelaskan bahwa beberapa orang itu menjadi sangat sempurna ketika dia dekat dengan Mishkan. Dan beberapa orang lainnya itu menjadi sangat sempurna justru ketika dia berada jauh dari Mishkan. Seperti ada tertulis dalam Yesayahu pasal 57 ayat 19, dengan menyuarakan buah bibir, damai sejahtera bagi yang jauh dan yang dekat. Hashem berfirman, maka aku akan memulihkannya. Bangsa Israel selalu harus menjaga jarak dari tempat di mana Hashem menunjukkan dirinya. Sedangkan suku Lewi bisa datang mendekat, namun demikian tidak ada yang iri dengan suku Lewi, karena mereka juga sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan. Kalau kita perhatikan, sangat menarik bahwa dalam ayat yang barusan saya baca, mereka yang jauh itu yang disebutkan duluan. Hashem memberikan kita jarak itu sangat cocok dan pas untuk masing-masing kita. Seseorang yang bijaksana adalah dia yang tahu posisi dan porsinya. Israel sangat menerima konsep bahwa entah posisinya jauh atau dekat, saat mereka hidup dalam damai dengan sesama, maka Shekinah atau hadirat Hashem itu akan turun secara merata untuk masing-masing individu. Judul yang keempat, mengenal peran kita. Batasan yang ada dalam perkemahan Israel mengajarkan kita bahwa Shekinah atau hadirat Hashem itu selalu ada dan menuntun kita.
Masing-masing suku merasa bangga dengan posisi masing-masing di tengah-tengah bangsa Israel. Karena posisi tersebut adalah posisi yang paling tepat untuk tiap-tiap suku ini menjadi dirinya yang sesungguhnya. Tidak ada suku yang mempertanyakan perannya. Malahan saking jelasnya tugas masing-masing, mereka jadi sering memuji satu sama lain karena telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kita juga punya alasan yang baik untuk bangga dengan peran kita sebagai seorang wanita. Ini adalah tantangan untuk kita dapat memancarkan sinar kita sebagai seorang wanita, layaknya masing-masing suku yang memancarkan sinar mereka sesuai dengan perannya masing-masing. Setiap suku itu mengibarkan benderanya, dalam tanda kutip, yang menunjukkan jati diri masing-masing. Dengan kita menjalankan peran sebagai wanita dengan baik, maka kita dapat lebih bangga dengan peran tersebut dan kita akan melakukannya dengan lebih senang hati. Baik, selanjutnya saya akan membagikan rangkuman saya tentang kelas Parasyat Bamidbar ini dari guru saya, Nile Salem. Ada 12 hal praktik yang bisa langsung kita praktikkan dalam kehidupan kita. Pertama, hidup kita itu diumpamakan sebagai gurun atau journey of our life. Itu kata bamidbar atau midbar atau gurun dalam bahasa Ibrani itu bisa juga dibaca medaber yang artinya berbicara. Jadi dalam perjalanan hidup ini usahakan untuk kita selalu berbicara kepada Hashem. Nomor 2, tidak apa-apa kalau kita berbuat salah karena kita itu tidak sempurna. Dan kita manusia adalah bukan malaikat. Dalam perjalanan hidup ini, jika kita berbuat kesalahan itu tidak apa-apa dan kita harus belajar dari kesalahan tersebut untuk melakukannya lebih baik lagi. Yang nomor 3, kita harus selalu hitung dan cek untuk persiapan segala sesuatu. Layaknya Hashem menghitung 12 suku itu masing-masing untuk memastikan kalau Hashem itu tidak lupa dengan ke-12 suku itu dan tidak lupa dengan kita. Kita itu tidak ketinggalan di matanya Hashem. Nomor 4, dalam setiap masalah yang kita hadapi selalu ada segudang solusi untuk masalah tersebut. Tidak ada namanya kita sudah berhadapan dengan jalan buntu. Ini merupakan skill yang harus dilatih. Skill untuk bangkit ketika kita merasa stuck. Dan kita harus latih skill itu. Nomor 5, kita semua harus sadar kalau masing-masing kita itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak usah merasa iri antara satu dengan lainnya. Nomor 6, di tengah perjalanan hidup ini, Torah harus jadi pusat dari hidup kita. What is the center of your life? Nomor 7, Leviim atau suku Lewi, itu mereka ini kan yang gotong Mishkan, yang isinya adalah Torah. Dan Mishkan ini tuh sangat berat. Tapi kalau kita lihat kakinya mereka itu sebenarnya mereka tidak injak tanah. Jadi bukan mereka yang angkat Torah, tapi Torah yang angkat mereka. Begitu juga sebenarnya Syabat yang menguduskan kita, bukan kita yang menguduskan Syabat. Dan sebagainya. Nomor 8, sebelum melakukan apapun, biasakan berdoa minta Hashem tuntun kita. Bahkan tuntun supaya pikiran kita tetap sejalan dengan Hashem. Jangan sampai ada pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan itu melipir dalam pemikiran kita. Nomor 9, biasakan untuk kita selalu mendoakan setiap pemimpin kita. Apakah kita sudah doakan rabi kita, atau morai kita, atau bupati kita, dan lain sebagainya. Nomor 10, perbedaan itu baik. Pelangi itu jadi indah karena warna-warni. Dan paduan suara itu menjadi lebih indah juga karena ada suara 1, suara 2, dan suara 3. Makanya mereka, yaitu 12 suku, mereka bikin bendera untuk menunjukkan jati diri mereka masing-masing. Contohnya kalau kita punya talenta, kita harus pakai itu untuk menjalankan misi kita di dunia ini. Hashem ingin kita angkat bendera kita dalam tanda kutip. Nomor 11, seluruh isinya Torah itu secara tidak langsung bahas tentang perjalanan kembali ke Israel.
Begitu juga perjalanan hidup kita saat ini. Nomor 12, yang terakhir, kita harus bisa tahu kapan harus tinggal dan harus pergi. Apakah Hasya mau kita melakukan hal yang sekarang kita sedang lakukan, makanya kita harus tinggal, atau kita harus pindah? Kita harus lebih peka. Itu saja pelajaran dari guru saya Nilai Salem. Semoga bermanfaat dan Shabbat Shalom.